Pagi itu matahari baru saja merayap naik di balik bukit, memantulkan cahaya lembut ke halaman rumah Sono. Rumah itu sederhana, berdinding papan yang sudah menghitam dimakan usia. Namun di depannya berdiri sebuah toko kecil yang selalu ramai didatangi warga desa. Toko beras milik Sono dan istrinya, Lipah, sudah puluhan tahun menjadi andalan warga sekitar. Setiap pagi, aroma karung-karung beras yang baru dibuka memenuhi udara, menandai dimulainya rutinitas harian mereka. Sono adalah laki-laki, sepuh yang tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Namun semangat bekerjanya tidak pernah pudar. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin ibadah, sopan, dan tidak pernah membeda-bedakan pelanggan. Lipah, istrinya, selalu mendampingi dengan senyum ramah ketika melayani pembeli. Tidak ada yang menyangka, di balik kesederhanaan mereka, tersimpan cerita yang kelak mengguncang seluruh desa. Anak sematawayang mereka, Noval, sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meski wajahnya tegas, matanya lembut seperti ibunya, Noval mulai menggantikan ayahnya menjaga toko karena kondisi Sono yang kian menua. Ia tidak pernah menolak ketika diminta mengangkat karung, melayani pembeli, atau mengantar beras ke rumah warga. Dalam dirinya mengalir semangat kerja keras yang diwariskan ayahnya. Kehidupan keluarga itu berjalan tenang, hingga suatu pagi kejadian aneh mulai merayap masuk tanpa peringatan. Lipah sedang menata beras ketika tiba-tiba tubuhnya limbung. Tangan kirinya mencengkram perut, wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Sono yang sedang mengikat karung di belakang toko segera berlari menghampiri. "Lipah, kau kenapa?" tanya Sono panik. Lipah tidak mampu menjawab. Ia hanya mengerang. Pelan, tubuhnya gemetar hebat seperti menahan rasa sakit yang tidak biasa. Sono memapa istrinya ke kursi, mencoba menenangkan napas Lipah yang tersengal. Sono bukan orang sembarangan dalam hal memahami hal-hal gaib. Ia tidak pernah memamerkan pengetahuannya. Namun sebagian warga tahu bahwa ia pernah belajar ilmu pengobatan dari seorang guru tua di masa mudanya. Ilmu itu ia gunakan semata-mata untuk menolong orang, bukan untuk menyakiti. Ketika diperiksa dengan cara yang ia pelajari dulu, Sono merasakan ada sesuatu yang janggal pada tubuh Lipah seperti aliran energi panas yang tidak wajar bergerak-gerak di bawah kulit. Ada yang tidak beres, gumamnya lirih. Sono kemudian merapal doa dan beberapa bacaan ruqyah yang ia hafal. Tangan tuanya bergerak pelan, mengusap perut Lipah dengan niat menyingkirkan gangguan tersebut. Tak lama, Lipah mengerang lebih keras, lalu tubuhnya seperti mengeluarkan hembusan panas. Seketika rasa sakit itu mereda, wajahnya mulai kembali normal, napasnya stabil. Lipah menatap suaminya yang berkeringat dingin. "Apa itu tadi, Sono?" "Aku merasa seperti ditusuk dari dalam." Sono tidak langsung menjawab. Ada keraguan di matanya, namun setelah menarik napas dalam, ia berkata pelan, "Ini bukan sakit biasa, Lipah. Ada yang mengirimkan sesuatu padamu." Lipah terkejut. "Siapa yang tega?" Sono mengalihkan pandangan ke arah ujung jalan, tempat sebuah toko beras lain berdiri. Toko itu milik Santoso, penjual beras baru yang beberapa bulan terakhir membuka usahanya. Sejak saat itu, toko Sono jadi sedikit sepi. Banyak warga berkata bahwa harga beras Santoso jauh lebih murah, meski kualitasnya tidak lebih baik. Sono tidak pernah mempermasalahkan persaingan. Namun ia beberapa kali merasakan tatapan aneh dari Santoso setiap kali mereka berpapasan. Tatapan yang sulit ia jelaskan. Seperti ada kebencian yang disembunyikan. "Aku curiga, itu dari Santoso," ucap Sono perlahan. Lipah membelalakan mata. "Dia? Tapi kenapa? Santoso selalu menganggap kita saingan. Mungkin ia ingin usaha kita jatuh." Lipah menggenggam tangan suaminya, berusaha menenangkan ketegangan yang terlihat jelas di wajah Sono. Mereka berdua sadar, dunia persaingan usaha kadang bisa memicu hal-hal yang di luar akal. Ketenangan belum sempat kembali ketika gangguan berikutnya muncul beberapa hari setelah kejadian itu. Kali ini bukan Lipah yang merintih kesakitan melainkan Noval. Pemuda itu mendadak terjatuh ketika sedang menurunkan karung beras. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan ia mengeluh bahwa dadanya terasa seperti ditekan benda berat. Sono langsung memeriksa dengan cara yang sama. Rasa panas dan energi liar itu kembali terasa, bahkan kali ini lebih kuat. Sono mengertakkan gigi. Kesabarannya yang selama ini dijaga mulai terkikis. "Ini sudah keterlaluan," katanya dengan suara bergetar menahan marah.
Lipah menatap suaminya dengan cemas. Apa yang akan kau lakukan? Sono diam lama. Ia tidak suka menggunakan ilmu yang pernah diajarkan gurunya untuk membalas. Namun ketika keluarganya diserang istrinya, anaknya, bahkan usahanya yang ia bangun seumur hidup, ia tahu ada batas yang tidak boleh dilampaui. Aku hanya akan mengembalikan apa yang dia kirimkan, ucap Sono mantap. Biar Tuhan yang menentukan balasannya. Dengan hati yang berat namun tekad yang kuat, Sono melakukan pengobatan pada Noval. Energi panas itu ia salurkan kembali ke sumbernya, mengikuti jejak halus yang hanya bisa ia rasakan. Setelah beberapa menit, tubuh Noval berhenti gemetar. Pemuda itu tertidur, napasnya kembali teratur. Namun ketika malam tiba, langit desa tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berembus aneh, seolah membawa kabar buruk. Keesokan paginya, desa geger. Berita menyebar cepat. Santoso ditemukan meninggal di tokonya sendiri. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan kondisi gosong di beberapa bagian. Tidak ada tanda kebakaran, tidak ada api. Namun kulitnya hitam seperti tersambar sesuatu yang tidak terlihat. Warga tidak berani banyak bertanya, namun bisik-bisik mulai terdengar. Apa dia kena santet balikan? Ada yang bilang dia memang sering bermain ilmu hitam. Pantas saja, Sono hanya diam ketika kabar itu sampai padanya. Ia tidak merasa bangga, tidak pula sedih. Hanya ada rasa lega bahwa keluarganya tidak lagi diganggu. Lipah menatap suaminya penuh khawatir. Apakah ini benar karena yang kau kembalikan? Sono hanya menjawab pelan, segala sesuatu yang dikirim akan kembali pada pengirimnya. Aku tidak menambah apa-apa. Ia kemudian menutup toko sejenak, mengajak keluarga masuk ke rumah. Di hatinya, Sono berharap kehidupan mereka kembali tenang seperti dahulu, hanya berjualan beras, melayani orang dengan jujur, dan menjalani hari tanpa gangguan. Namun ia belum tahu bahwa kejadian itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak kematian Santoso yang menggegerkan desa itu, keluarga Sono berusaha menjalani hari seperti biasa. Toko mereka dibuka kembali 2 hari setelah kejadian, dan warga berdatangan dengan wajah-wajah ingin tahu. Beberapa bertanya secara halus, beberapa memilih diam, namun jelas terlihat bahwa nama Sono kini diselimuti aura misteri. Sebagian merasa hormat, sebagian lagi takut. Namun Sono tetap melayani mereka dengan sopan, layaknya sebelum semua kekacauan itu terjadi. Lipah kembali menata beras, meski sesekali tangannya masih bergetar mengingat rasa sakit yang pernah ia alami. Noval pun bekerja seperti biasa, namun di matanya tersimpan kegelisahan yang tidak ia ucapkan. Meski keadaan tampak normal, suasana di sekitar toko terasa berbeda. Ada hawa dingin yang sulit dijelaskan, seperti bayang-bayang masa lalu yang tidak mau pergi. Sono menyadari sesuatu sedang berubah. Dunia gaib yang selama ini ia jaga jaraknya kini seolah mendekat tanpa izin. Malam itu, setelah toko tutup dan keluarga selesai makan malam, Sono duduk sendirian di serambi rumah. Angin berembus pelan, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Namun tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu, sebuah bayangan hitam melintas cepat di pojok pekarangan. Bukan manusia, bukan pula binatang. Gerakannya terlalu cepat, terlalu senyap. Sono membuka mata. Siapa di sana? Serunya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Namun Sono tahu roh tidak akan menjawab dengan kata. Lipah keluar karena mendengar suaminya bersuara. Ada apa? Sono hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, masuk saja. Sudah malam. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan tidak apa-apa. Ada sesuatu yang tertinggal sejak Santoso meninggal. Santet yang kembali kepadanya mungkin sudah merenggut nyawa pengirimnya. Tetapi dunia gaib tidak pernah sesederhana itu. Kadang ada jejak, sisa amalan, atau roh yang tersisa dari orang yang mati tidak wajar. Dan Sono merasakannya kini mendekat. Beberapa hari setelah kejadian, hal-hal aneh mulai terjadi di toko. Awalnya kecil, karung beras tiba-tiba robek padahal tadi utuh. Timbangan bergerak sendiri, atau suara seperti langkah kaki di gudang ketika tidak ada siapapun di sana. Noval menyangka itu tikus atau angin, namun Sono hanya diam. Ia tahu perbedaan antara sesuatu yang alami dan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Puncaknya terjadi ketika seorang pelanggan hendak membeli beras dan tiba-tiba menjerit ketakutan. Ia mengaku melihat sosok hitam di sudut toko, berdiri membelakangi mereka. Ketika Sono menoleh, sosok itu lenyap.
namun hawa dingin yang tersisa membuat semua orang merinding. Setelah pelanggan itu pergi dengan wajah pucat, Noval tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Ayah, apa ini semua ada hubungannya dengan Santoso?" tanyanya. Sono menatap anaknya dalam-dalam. Ada sesuatu yang tersisa dari dirinya, bukan santetnya, tapi bayangannya. "Bayangan?" Noval mengernyit. Seseorang yang mati karena amalan buruk kadang meninggalkan jejak, terutama jika ia tidak rela mati. Saat amalan jahat itu dipantulkan kembali, energi yang melekat pada dirinya mungkin tidak sepenuhnya hilang. Bisa jadi ada bagian dari dirinya yang tertinggal dan mencari tempat untuk berpegang. Noval menelan ludah. "Dan tempat itu, toko kita?" Sono mengangguk pelan. Lipah yang sejak tadi mendengarkan, memeluk kedua lengannya sendiri, mencoba menahan rasa takut. "Sono, apa tidak ada cara untuk menghentikannya?" "Ada," jawab Sono. "Tapi aku harus tahu dulu apa yang sebenarnya ia inginkan." Malam berikutnya, Sono memutuskan untuk berjaga di toko. Ia duduk di dalam dengan lampu redup, membawa sebungkus air doa, beberapa bacaan wirid, dan benda-benda kecil peninggalan gurunya dulu. Angin malam masuk dari celah-celah papan, membuat suasana terasa menegangkan. Waktu berlalu perlahan, hingga tiba-tiba pintu toko berderit pelan. Meski tidak ada angin kencang, Sono mengangkat kepala. Hawa dingin menyergap, disusul suara langkah pelan. Tapi langkah yang tidak punya ritma, seolah kaki itu tidak benar-benar menyentuh tanah. Sosok itu muncul bayangan hitam setinggi manusia, namun tidak memiliki wajah. Hanya kegelapan yang berputar-putar membentuk wujud fisik. Sono menegakkan tubuh. "Jika kau memiliki penyesalan, katakan. Jika kau mencari tempat bertahan, pulanglah ke tempatmu." Bayangan itu tidak menjawab, namun wajah gelapnya seperti memandang langsung ke arah Sono. Perlahan ia mengangkat tangan, sebagai tanda meminta sesuatu. Sono memperhatikan gerakannya. "Apakah kau tidak rela mati?" tanyanya. Wujud itu bergetar, seperti mengkonfirmasi. "Apakah kau ingin kembali pada keluargamu?" tanya Sono lagi. Kali ini bayangan itu bergeser dengan gerakan gelisah, seperti tidak nyaman. Sono mengubah pertanyaan. "Lalu, apa kau ingin membalas?" Dan saat itulah, wujud itu berhenti bergerak. Udara menjadi jauh lebih dingin. Lantai toko berderit keras. Sono menghela napas panjang. "Jadi itu tujuanmu?" Ternyata Santoso, bahkan setelah mati, tidak menerima kembalinya serangan santet itu. Sisa energi buruknya berkeliaran, mencari siapapun dari keluarga Sono untuk dijadikan sasaran. Bukan lagi dengan santet, tapi dengan kehadirannya yang mengganggu. Sono tahu, menghadapi roh penuh dendam bukanlah hal mudah. Namun ia juga tahu, biarkan hal itu berlarut sedikit lagi, keluarga dan tokonya bisa terancam. Dengan suara tegas, ia merapal doa panjang. Bacaan itu membuat udara bergetar. Bayangan hitam itu mulai bergerak tak terkendali, seperti tersiksa oleh cahaya yang tidak kasat mata. "Pergilah," seru Sono, "kembalilah ke tempatmu. Kau sudah menyelesaikan hidupmu. Jangan tangguhkan lagi." Bayangan itu menjerit tanpa suara, hanya getaran. Hanya angin kuat yang membuat karung-karung beras bergeser sendiri. Perlahan tubuh gelap itu tercerai-berai, seperti abu hitam yang ditiup badai. Hingga akhirnya hilang. Toko kembali sunyi. Hawa dingin perlahan pergi. Sono mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Namun sebelum bayangan itu lenyap sepenuhnya, ia sempat melihat sesuatu sekilas, namun jelas. Wujud itu bukan sepenuhnya Santoso. Ada energi lain yang lebih tua, lebih kuat, seperti menumpang pada dirinya. Itu berarti satu hal, santet yang dikirim Santoso bukan ilmu yang ia kuasai sendiri. Ada seseorang di belakangnya, seseorang yang mungkin masih hidup dan tidak akan tinggal diam. Sono menarik napas berat. Badai yang lebih besar tampaknya baru akan dimulai. Setelah bayangan hitam itu menghilang dari toko, Sono merasa lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Di dadanya ada firasat yang sulit ia abaikan. Firasat bahwa kejadian itu bukan akhir, melainkan awal dari masalah yang jauh lebih besar. Ia tahu persis apa yang ia lihat sebelum wujud itu lenyap. Energi tua, kuat dan berbahaya yang bukan milik Santoso. Ada tangan lain yang menggerakkan semua ini. Pagi itu, ketika toko dibuka kembali, Lipah dan Noval tetap bekerja seperti biasa. Mereka berusaha tampil tenang meskipun kejadian semalam masih menghantui pikiran. Lipah menyiapkan teh hangat untuk Sono.
Wajahmu pucat sekali, kata Lipah lembut. Ayah belum tidur semalaman, tambah Noval, khawatir. Sono mengangguk perlahan. Ada sesuatu yang harus kita waspadai. Lipah menatap suaminya dengan pandangan yang sudah mengenal Sono puluhan tahun. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Sono menarik nafas dalam lalu berkata, Santoso bukan pelaku tunggal. Dia hanya orang yang menjalankan apa yang diajarkan seseorang. Ilmunya bukan miliknya sendiri. Ada yang lebih kuat di belakangnya. Ada yang lebih kuat di belakangnya. Lipah menutup mulut, terkejut. Siapa? Sono menggeleng. Belum tahu, tapi aku merasakannya. Noval duduk di samping ayahnya, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba jadi rumit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari tahu siapa gurunya, siapa yang memberi ilmu itu pada Santoso. Hari pertama berjalan normal, namun ketenangan itu hanya samaran. Malamnya, tepat setelah toko ditutup, Sono melihat sesuatu yang menguatkan firasatnya. Seekor ayam hitam mati tergantung di dekat pagar rumah, dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Bukan ayam liar, bukan kecelakaan. Itu tanda. Sono tahu persis maknanya. Peringatan dari seseorang yang ingin menunjukkan kekuatan atau sekedar menebar ketakutan. Lipah menjerit kecil ketika melihatnya. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Sono melepas ayam itu dan membungkusnya dengan karung. Ini bukan dari Santoso. Ini jelas kiriman seseorang yang ingin meneruskan niat jahat itu. Noval mengepalkan tangan. Kalau begitu kita harus lawan ya. Namun Sono tidak langsung menjawab. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia tahu melawan tanpa tahu musuh adalah tindakan bodoh. Keesokan harinya Sono memutuskan melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Mengunjungi rumah guru lamanya, Kiai Roji yang tinggal di desa sebelah. Kiai Roji adalah orang yang dulu mengajarinya pengobatan dan sedikit ilmu perlindungan diri dari gangguan goib. Lipah menyiapkan bekal dan Noval bersikeras ikut. Meski Sono ingin melindungi anaknya dari bahaya, ia tahu Noval sudah dewasa dan tidak bisa terus disembunyikan dari kenyataan. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam dengan berjalan kaki. Jalan setapak di antara sawah terasa lengang. Angin menerpa lembut, namun suasana hati Sono tetap berat. Sesampainya di rumah Kiai Roji, mereka disambut dengan keramahan yang sama seperti dulu. Lelaki tua itu masih tampak sehat meskipun rambutnya sudah memutih semua. Ada apa Sono? Sudah lama kau tidak datang, sapa Kiai Roji. Sono duduk bersila dan langsung menjelaskan kejadian demi kejadian. Serangan santet pada Lipah dan Noval, kematian Santoso, bayangan hitam yang muncul, hingga tanda-tanda aneh yang muncul di rumahnya. Kiai Roji mendengarkan tanpa memotong, wajahnya semakin serius. Setelah Sono selesai bercerita, Kiai Roji menutup mata sejenak seperti menimbang. Lalu ia berkata pelan, "Aku sudah duga hal seperti ini akan muncul lagi." Sono mengerutkan kening. "Apa maksud guru? Ilmu yang kau lihat semalam itu bukan milik Santoso. Itu ilmu kuno, milik seseorang yang dulu pernah tinggal di desa kita. Orang yang pernah menjadi musuh besar gurumu sebelum aku." Noval menegang. "Siapa itu?" Kiai Roji menatap mereka bergantian. "Namanya Parmin. Dulu, ia adalah ahli ilmu hitam yang sangat kuat. Ia membuka layanan santet untuk orang-orang yang ingin cepat kaya, menyingkirkan saingan, atau menahan musuh. Banyak nyawa melayang karena ulahnya, hingga akhirnya ia diusir dari desa." Lipah menelan ludah. "Lalu, dia sekarang di mana?" "Tidak ada yang tahu," jawab Kiai Roji. "Tapi aku mendengar kabar bahwa murid-muridnya masih berkeliaran. Mereka meneruskan ajarannya secara diam-diam. Bisa jadi Santoso adalah salah satu dari mereka." Sono meremas tangan, merasa tegang. "Jadi, serangan tidak berhenti karena gurunya masih hidup." "Bukan hanya hidup," kata Kiai Roji. "Ia mungkin tahu bahwa kau telah memantulkan kembali santet muridnya. Orang seperti dia tidak akan tinggal diam." Noval mengepalkan kedua tangannya. "Berarti mereka akan menyerang lagi?" "Bukan mungkin," kata Kiai Roji dengan nada berat. Kiai Roji kemudian memberikan Sono beberapa benda untuk perlindungan. Sepotong kayu kecil yang sudah diwiritkan, botol kecil berisi minyak habatus sauda, dan selembar kain putih bertuliskan doa. "Ini bukan untuk menyerang," kata Kiai Roji. "Hanya untuk menjaga rumahmu. Jangan gunakan untuk balas dendam.
Musuhmu bukan satu orang, tapi jaringan. Sono mengangguk setuju. Ia tidak pernah berniat menyerang, hanya ingin melindungi keluarganya. Sebelum mereka pergi, Kiai Roji memanggil Sono pelan. Satu hal lagi, jika benar Parmin atau muridnya turun tangan, bersiaplah. Mereka tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga pikiran, mimpi, bahkan rejeki. Mereka akan mencoba meruntuhkanmu dari arah yang tidak kau duga. Kata-kata itu membuat Sono merinding. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu di udara yang mengawasi. Malam itu mereka melakukan apa yang diajarkan Kiai Roji. Mereka membaca doa, menempatkan benda-benda perlindungan di sudut rumah, dan menutup toko lebih awal. Namun, gangguan tidak menunggu lama. Tepat tengah malam, Lipah terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Bukan satu, bukan dua, tapi bertalu-talu seperti seseorang mencoba masuk. Lipah memanggil Sono dengan panik. Sono bangun dan mengambil kayu perlindungan. Ketika ia mendekati jendela, suara itu berhenti. Namun ketika ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan. Tapi kemudian, suara lain muncul dari belakang rumah. Suara tawa kecil, tawa yang tidak wajar, tawa yang jelas bukan manusia. Novel yang tidur di ruang tengah langsung bangun. "Ayah, ada suara di dapur." Sono menggenggam kayu itu erat-erat. "Bersiap, ini belum selesai." Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, Sono merasakan sesuatu yang bahkan lebih kuat dari bayangan Santoso. Musuh baru mereka sudah datang. Suara tawa yang terdengar samar di dapur itu membuat seluruh rumah membeku. Tidak ada angin yang meniup pepohonan, tidak ada binatang berkeliaran di halaman, namun tawa itu terdengar jelas, seolah seseorang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Lipah memegangi dada, sementara Noval berdiri di belakang ayahnya dengan wajah tegang. Sono melangkah perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai yang diinjaknya menyerap keberaniannya sedikit demi sedikit. Kayu perlindungan pemberian Kiai Roji ia genggam erat. Di balik pandangannya yang tenang, hatinya penuh waspada. Ketika sampai di dapur, lampu yang biasanya menyala temaram kini berkedip-kedip seperti kehabisan tenaga. Bayangan perabot bergerak pelan mengikuti irama cahaya yang tidak stabil. Tawa itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Seperti suara seseorang yang menahan nafas tetapi ingin tertawa di tengah ketakutan. Sono menatap setiap sudut dapur. Kosong, tidak ada siapapun. Namun hawa dingin menempel di kulitnya. Noval muncul di belakangnya. "Ayah, suara itu dari luar, dari belakang rumah." Sono mengangguk pelan, tetap dekat. Mereka berjalan menuju pintu belakang. Ketika hendak dibuka, tiba-tiba pintu itu bergetar keras, seperti ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Lipah yang baru menyusul langsung menjerit kecil. Jantung Sono berdegup kencang, namun ia tetap berusaha tenang. "Siapapun kau," katanya, "jika kau datang untuk mengganggu rumahku, aku tidak akan membiarkanmu masuk." Pintu berhenti bergetar, sunyi, hening yang tidak wajar. Sono perlahan membuka pintu, dan yang mereka lihat bukanlah sosok manusia atau makhluk menyeramkan. Justru sebaliknya, halaman belakang tampak sangat sepi, terlalu sepi. Angin tidak bergerak, daun pohon tidak bergoyang, udara seperti membeku. Namun sesuatu menarik perhatian mereka. Di tanah, tepat di tengah halaman, ada sebuah lingkaran tanah hitam, seperti bekas terbakar. Dan di tengah lingkaran itu, ada seikat jerami yang diikat dengan benang warna merah. Lipah memegang mulutnya. "Sono, apa itu?" Sono mendekat perlahan. Ketika ia mengangkat jerami itu, aroma busuk menyengat hidungnya. Ada rasa seperti darah kering yang menempel di seratnya. Noval menelan ludah. "Ayah, itu seperti boneka pesugihan." Sono menggeleng. "Bukan, ini media kiriman, semacam tanda atau panggilan?" tanya Lipah gemetar.
Kode dari seseorang yang ingin memberitahu bahwa dia sudah menemukan kita. Lipah mundur selangkah. Jadi benar, ini kiriman dari gurunya Santoso. Sono menatap jerami itu lama. Aku tidak yakin ini dari Parmin langsung, tapi pasti dari orang yang pernah belajar darinya. Ia mulai merapalkan doa perlindungan. Udara di sekitarnya bergetar pelan, dan jerami itu mulai mengeluarkan asap tipis sebelum akhirnya hancur menjadi abu yang terbang diterpa angin entah dari mana. Ketika abu itu hilang, Sono berkata lirih, "Mereka menguji kita. Mereka ingin tahu seberapa kuat pertahanan kita." Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah. Namun suasana rumah terasa berbeda, lebih berat, lebih kelam, seolah sesuatu mengikuti mereka dari luar. Lipah duduk di ruang tengah, memeluk kakinya sendiri, matanya penuh kecemasan. "Apa kita aman, Sono?" Sono mengangguk yakin, meski hatinya penuh keraguan. "Selama kita membaca doa dan menjaga rumah seperti yang diajarkan Kiai Roji, kita aman." Namun malam itu belum selesai. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Noval tiba-tiba terbangun. Ia merasa dadanya berat, seperti ada sesuatu yang menindihnya. Tapi ketika ia membuka mata, kamar itu gelap, lebih gelap dari biasanya. Cahaya bulan tidak masuk sama sekali, seolah tertutup sesuatu. Dan di sudut kamar, ia melihat sepasang mata kecil berwarna merah menyala. Noval tercekat. "Ayah, ayah!" Sono langsung masuk ke kamar ketika mendengar teriakan anaknya. Namun ketika ia menyalakan lampu, mata merah itu menghilang. Tapi Noval masih berkeringat, tubuhnya gemetar. Ada yang melihatku dari pojok kamar, matanya merah semua." Sono memeriksa sudut itu. Tidak ada apa-apa, namun udara dingin terasa jelas. Ini bukan halusinasi, bukan mimpi. Lipah ikut masuk, wajahnya ketakutan. "Sono, aku tidak sanggup jika begini terus." Sono duduk di samping Noval, menepuk bahunya. "Kau harus tenang, ini permainan mereka. Mereka ingin kita takut. Ketika kita takut, mereka punya celah." Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah. Lampu dinyalakan terang. Sono membaca doa dengan suara lantang, sementara Noval dan Lipah mencoba mengikuti meski suara mereka bergetar. Hingga akhirnya suasana mulai mereda. Angin kembali terasa normal, lampu kembali stabil. Tapi mereka semua tahu gangguan itu tidak akan berhenti di sana. Keesokan paginya, Sono memutuskan pergi ke pasar desa untuk mencari informasi tentang Santoso. Ia ingin tahu siapa teman dekatnya, siapa yang sering datang ke tokonya, siapa yang menjadi pemasok atau gurunya. Di pasar, Sono bertemu dengan beberapa pedagang yang mengenal Santoso. Mereka bercerita bahwa sebelum membuka toko beras, Santoso sering pergi ke sebuah desa di ujung hutan, desa kecil yang sekarang jarang dihuni. Desa itu bernama Karanglangu. Sono mengernyit, nama itu bukan nama asing. Dulu desa itu dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang ahli ilmu hitam, termasuk Parmin. Namun desa itu perlahan kosong setelah banyak kejadian aneh dan hilangnya beberapa warga. "Jadi Santoso sering ke sana?" tanya Sono. Seorang pedagang sayur mengangguk. "Iya, dia bilang ada gurunya di sana, tapi tidak ada yang tahu siapa. Yang jelas, setiap pulang dari sana, wajahnya selalu berbeda, seperti ada yang menempel." Hati Sono semakin berat. Jika benar musuh mereka berasal dari Karanglangu, berarti gangguan yang mereka hadapi bukan gangguan biasa. Malam ketiga, serangan kembali terjadi. Namun kali ini berbeda, lebih kuat, lebih langsung, dan lebih berbahaya. Ketika keluarga Sono sedang makan malam, tiba-tiba suara keras terdengar dari atap rumah. Duk, 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 suara langkah. Langkah seseorang atau sesuatu. Lipah memegang tangan Sono. "Sono, ada yang berjalan di atas." Noval berdiri dengan wajah pucat. "Ayah,
Itu bukan manusia, suaranya terlalu berat. Tiba-tiba, atap itu bergetar keras, seperti ada yang melompat dengan kekuatan tidak wajar. Sono berdiri. "Ini sudah kelewatan," katanya tegas. "Mereka ingin masuk." Ia mengambil air doa, memercikannya ke 4 penjuru rumah, dan membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara lebih lantang dari sebelumnya. Suara langkah di atap menjadi semakin berisik, seperti makhluk itu marah karena tidak bisa masuk. Hingga akhirnya, sebuah suara melengking terdengar dari luar rumah. Suara panjang, nyaring, dan menakutkan. Suara seperti gabungan manusia dan binatang. Lipah menutup telinganya. Noval mundur ketakutan. Sono tetap berdiri tegak. "Aku tidak takut," katanya. "Ini rumahku. Pergi." Suara itu berhenti. Langkah di atap hilang. Udara mendadak ringan kembali. Namun sebelum benar-benar hilang, suara itu berkata lirih, seperti bisikan yang menyelinap ke telinga Sono. "Aku datang darinya." Sono memucat. "Dari siapa?" bisiknya. Namun suara itu telah menghilang. Pagi harinya, Sono berdiri lama di depan rumahnya, memandang ke arah desa Karanglangu yang jauh di balik hutan. Ia akhirnya tahu satu hal, musuh mereka bukan sekedar murid Parmin. Ada seseorang di Karanglangu yang ingin sesuatu dari keluarga mereka, sesuatu yang belum mereka mengerti. Dan sebelum gangguan itu semakin menjadi, Sono harus menghadapinya langsung, apapun risikonya. Pagi itu, matahari baru naik setinggi bahu ketika Sono mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia harus pergi ke Karanglangu. Tidak bisa lagi ia hanya menunggu gangguan datang setiap malam. Tidak mungkin ia membiarkan Lipah dan Noval hidup dalam ketakutan terus-menerus. Musuh mereka tidak lagi sekedar bayangan atau santet biasa. Ini berasal dari seseorang yang benar-benar menguasai ilmu hitam. Keputusan itu membuat rumah mereka terasa berbeda. Ada kecemasan yang menempel di udara. Lipah tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Sementara Noval, meski berusaha tegar, sesekali terlihat gelisah. "Aku ikut ya," kata Noval mantap ketika Sono menyiapkan bekal kecil dan sebotol air doa. Sono menatap anaknya lama, lalu berkata, "Tidak, ini bukan tempat untukmu. Kau harus jaga ibumu." Tapi Oval tidak menyerah. "Aku sudah dewasa. Kalau kita menghadapi sesuatu yang berbahaya, lebih baik kita hadapi bersama." Sono menghela nafas. Ia bangga, tapi juga khawatir. Namun melihat keteguhan wajah Noval, ia tahu larangan tidak akan mengubah apapun. Dan mungkin, perjalanan ini memang membutuhkan lebih dari satu orang. "Baik," kata Sono akhirnya. "Tapi kau dengarkan semua perkataanku nanti." Noval mengangguk penuh kesungguhan. Lipah memegangi tangan Sono. "Hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh apapun di sana." "Saya tidak akan apa-apa," jawab Sono. "Yang penting, kalian tetap di rumah dan jangan buka pintu, apapun yang terjadi." Mereka berangkat sebelum siang tiba. Jalan menuju Karanglangu bukanlah jalan yang biasa dilewati. Desa itu seperti dilupakan oleh waktu. Pohon-pohon besar menaungi jalan kecil yang sunyi, dan suara burung begitu sedikit, seolah kehidupan enggan berada di sana. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa hawa aneh yang menyelimuti udara. Bukan dingin, bukan hangat, lebih seperti tekanan yang membuat dada sedikit sesak. Sono menyadari itu tanda bahwa mereka sudah dekat. "Ya," kata Noval pelan. "Kenapa rasanya seperti ada yang mengawasi kita?" Sono tidak menjawab. Ia hanya memandang lurus ke depan. Ketika mereka tiba di perbatasan Karanglangu, mereka tertegun. Desa itu hampir tidak seperti desa. Lebih mirip tempat yang ditinggalkan bertahun-tahun. Banyak rumah yang lapuk, rerumputan tumbuh tinggi menutupi jalan setapak, dan udara dipenuhi aroma tanah basah, serta sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti wangi dupa bercampur darah kering. "Ini benar-benar kosong?" tanya Noval. Sono mengangguk. "Tidak semua yang kosong tak berpenghuni.
Noval menggigil. Mereka masuk lebih dalam. Beberapa rumah masih berdiri, meski hampir runtuh. Ada tanda-tanda aktivitas manusia, namun samar. Bekas api unggun kecil, jejak kaki, dan botol kaca yang diisi cairan hitam. Ketika mereka melewati sebuah rumah tua, Sono menghentikan langkahnya. "Jangan mendekat ke rumah itu," katanya tegas. "Kenapa?" "Tempat itu bekas perapian. Tempat murid-murid Parmin belajar metode paling gelap." Noval menatap rumah itu. Atapnya bolong, jendelanya pecah, tapi di dalamnya tampak seperti ada bayangan yang bergerak pelan, meski tidak ada angin. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah hampir setengah jam menyusuri desa, mereka sampai di sebuah bangunan yang tampak lebih terawat dibanding rumah lain. Bangunan itu terbuat dari kayu tebal dan dikelilingi pagar rendah. Di pintu depannya tergantung benda-benda aneh. Tulang ayam, kain hitam, dan botol kecil berisi rambut. "Ini pasti rumah Guru Santoso," kata Sono pelan. Noval memeloti benda-benda itu. "Yah, yakin kita harus masuk?" Sono memegang bahu anaknya. "Jika tidak, kita tidak akan pernah tenang." Mereka berdiri di depan pintu. Sebelum Sono mengetuk, pintu itu membuka sendiri, pelan, tanpa suara. Di dalam, lampu kecil menyala, memancarkan cahaya merah redup. Aroma dupa memenuhi ruangan. Sono melangkah masuk dengan hati-hati. Noval mengikutinya, dan di dalam ruangan itu, duduk seorang lelaki tua dengan pakaian hitam. Rambutnya panjang tak terurus, matanya cekung, namun tajam. Wajahnya penuh garis seperti seseorang yang telah lama bermain dengan ilmu gelap. Lelaki itu tersenyum tipis. "Sudah kuduga kau akan datang, Sono." Noval menegang. "Ayah?" "Dia kenal ayah." Sono menatap pria itu dengan penuh kewaspadaan. "Kau murid Parmin?" Lelaki itu tertawa rendah. "Lebih dari itu, aku pewarisnya." Sono merasakan darahnya berdesir dingin. Tidak salah lagi, auranya sama dengan yang ia lihat pada bayangan Santoso. Lelaki itu berkata lagi, "Aku tahu soal Santoso, dan aku tahu kau yang membuatnya mati." Sono menggeleng. "Aku hanya memantulkan apa yang dia kirimkan." Lelaki itu tersenyum sinis. "Itu bukan alasan. Kau telah menghapus salah satu tangan kananku. Sekarang aku datang untuk mengambil balik apa yang hilang." Noval maju setengah langkah. "Apa yang kau maksud?" Lelaki itu menunjuk Sono dengan jari kurusnya. "Dia memiliki sesuatu yang Parmin inginkan. Sesuatu yang dia miliki sejak muda. Ilmu itu harus kembali kepada kami." Sono tahu apa yang dimaksud. Ia mempelajari ilmu perlindungan dari gurunya, ilmu yang kontras dengan ilmu hitam Parmin. Ilmu itu dianggap sebagai lawan alami, dan seseorang seperti lelaki ini pasti ingin menghapusnya. "Aku tidak akan memberikan apapun," kata Sono dingin. Lelaki itu berdiri. "Kalau begitu, aku akan mengambilnya langsung." Ruangan mendadak menjadi gelap. Lampu merah meredup seperti kehabisan nyala. Udara berputar, membuat bau dupa semakin menyengat hingga menusuk hidung. Noval terbatuk-batuk. Sono memegang kayu perlindungan dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Tiba-tiba, suara tawa lelaki itu bergema di seluruh ruangan, padahal tubuhnya sudah tidak terlihat. "Hahaha, ilmu itu tidak cukup untuk menahanku, Sono. Kau bukan lagi pemuda yang dipenuhi tenaga. Kau tua, lemah, dan keluargamu sedang menunggu kehancuran." Sono terus membaca doa. Cahaya kecil muncul dari kayu perlindungan, perlahan menyingkirkan kegelapan di ruangan. Lelaki itu muncul lagi, kali ini berada di belakang Sono. Terlambat, ia mengarahkan telapak tangannya. Serangan berupa angin hitam meluncur ke arah Sono. Noval berteriak, "Ayah!" Namun Sono mengangkat kayu itu. Cahaya dari kayu memecah serangan itu seperti kaca yang retak. Lelaki itu mundur, wajahnya marah. "Kau masih bisa menahan seranganku." "Menarik," Sono berkata tegas. "Selama aku masih hidup, tidak akan ada satupun dari kalian yang menyentuh keluargaku." Lelaki itu menyeringai. "Kita lihat saja, apakah kau bisa melindungi mereka malam ini." Dan dalam sekejap, ia menghilang. Cahaya kembali normal.
Dupa berhenti mengepul. Ruangan kosong. Noval menghela nafas berat. Ayah, apa yang dia maksud? Apalagi yang akan terjadi malam ini? Sono memandang keluar jendela yang mulai gelap. Langit tampak lebih pekat dari biasanya, seperti menyimpan badai. Ini belum selesai, Val. Sono menggenggam kayu itu erat-erat. Dia tidak menyerah di sini. Dia akan menyerang rumah kita. Noval membelalakkan mata. Lipah, Ibu, Sono menatap jalan pulang dengan wajah tegang. Kita harus pulang sekarang dan bersiap menghadapi malam paling gelap dalam hidup kita. Perjalanan pulang dari Karanglangu terasa jauh lebih panjang daripada ketika mereka pergi. Langit sudah menghitam, padahal matahari belum seharusnya tenggelam. Awan tebal menggantung rendah, seakan menutup seluruh desa. Sono berjalan cepat dengan napas memburu, sedangkan Noval terus menatap sekeliling, takut sesuatu akan melompat keluar dari balik pepohonan. Yah, dia bilang akan menyerang rumah, kata Noval dengan suara bergetar. Aku tahu, kita harus sampai sebelum semuanya dimulai, jawab Sono tanpa menoleh. Hawa dingin menusuk semakin kuat ketika mereka mendekati desa. Seperti ada angin yang mengikuti mereka dari belakang, membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. Sono mempercepat langkahnya. Kayu perlindungan digenggam erat, jari-jarinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia bisa merasakan energi jahat itu semakin dekat. Ketika rumah mereka terlihat dari kejauhan, Sono langsung tahu ada yang tidak beres. Pintu depan rumah sedikit terbuka. Lipah, gumamnya panik. Sono berlari, Noval mengikutinya. Begitu mereka tiba di depan pintu, Sono memanggil, "Lipah, kau di dalam?" Tidak ada jawaban. Sono menendang pintu itu hingga terbuka lebar. Ruangan gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil yang hampir padam. Aroma tidak enak memenuhi ruang tamu. Bau anyir bercampur wangi dupa yang bukan berasal dari rumah ini. Lipah duduk di lantai, memeluk lutut, wajahnya pucat seperti kertas. Ia tampak terguncang. "Ibu," seru Noval, langsung menghampiri. Lipah menatap Sono dengan mata berkaca-kaca. "Sono, dia datang." Sono langsung berjongkok di depannya. "Siapa?" Lipah menelan ludah dengan susah payah. Laki-laki tua, berambut panjang, matanya merah. Dia berdiri di luar jendela, memanggil-manggil namamu. Aku tidak buka pintu, tapi dia bilang, malam ini rumah kita akan dijadikan tempat tukar nyawa. Sono mengernyit. Dia sudah mulai, tapi itu belum yang terburuk, sambung Lipah sambil menahan air mata. Dia bilang, salah satu dari kita tidak akan melihat matahari besok. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sono segera bertindak. Ia menutup pintu, mengunci semua jendela, menyalakan lampu minyak, dan menempatkan kayu perlindungan di 4 sudut rumah. Noval menutup tirai, sementara Lipah duduk dekat dapur, mencoba menenangkan diri. Namun suasana tetap mencekam. Angin dari luar terdengar aneh, terlalu pelan, terlalu seragam, seperti suara orang menghembuskan napas tepat di telinga mereka. Noval menghampiri Sono. "Ayah, apa benar kita bisa menang dari dia? Dia terlihat lebih kuat." Sono menatap anaknya, melihat rasa takut yang berusaha ditahannya. "Kekuatan bukan hanya dari ilmu," jawab Sono perlahan. "Kita bertahan karena tujuan kita jelas, melindungi keluarga. Itu lebih besar daripada ambisi mereka." Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari atap. Lipah menjerit, "Sono, dia sudah sampai." Sono berdiri, suaranya tenang, tapi wajahnya sangat tegang. "Val, jaga ibumu, jangan jauh darinya." Noval mengangguk, walaupun lututnya bergetar. Gedebuk, suara itu terdengar lagi, lebih keras. Atap rumah seperti diinjak-injak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tiba-tiba terdengar suara tawa, serak, panjang, menggetarkan tulang. "Sono, keluarlah, kita selesaikan semua ini malam ini." Noval menelan ludah. "Ayah, dia di atas." Sono memejamkan mata, membaca doa dengan suara sangat pelan.
Cahaya dari kayu perlindungan memancar, membentuk lingkaran tipis di lantai. Rumah itu terasa sedikit lebih hangat, namun tawa itu tidak berhenti. Ia berubah menjadi suara teriakan panjang, seperti seseorang yang sedang marah dan menikmati ketakutan orang lain. Atap rumah terbelah sedikit, debu berjatuhan. Lipah memeluk Noval erat. "Kau pikir kayu kecil itu bisa melindungimu, Sono?" Suara lelaki itu bergema dari berbagai arah. "Ilmu Parmin mengalir dalam darahku. Kau hanyalah pecundang tua yang bersembunyi di balik doa." Sono mengangkat wajahnya. "Aku tidak bersembunyi. Aku melindungi keluargaku." Tawa itu berhenti mendadak. Lalu, brak! Sesuatu menghantam pintu depan begitu keras sehingga engselnya bergetar. Noval melompat kaget. "Ayah, pintu itu tidak akan tahan lama." Sono menatap Lipah dan Noval. "Kalian tetap di sini. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran kayu perlindungan ini. Tapi ya, jaga ibu." Noval terdiam. Sono berjalan mendekati pintu. Pintu itu kembali dihantam. Brak, brak. Kayu pintu mulai retak. Dari celah kecil, tampak jari-jari kurus berwarna hitam menjulur masuk. Bau busuk menyeruak. Lalu suara itu berbisik dari balik pintu. "Sono, buka pintunya. Aku ingin bicara baik-baik." Sono tidak menjawab. Ia mengangkat kayu perlindungan dan mulai berdoa lebih keras. Pintu pecah. Angin hitam menyusup masuk seperti asap. Dari tengah asap itu, sosok lelaki dari karang langu muncul. Mata merahnya menyala, kulitnya abu-abu seperti arang, dan mulutnya menyeringai lebar. "Keluarlah, Sono." Sono berdiri tegak. "Akan jika kau ingin aku di sini." Lelaki itu menunjukkan giginya yang menghitam. "Aku tidak ingin hanya kau. Aku ingin nyawa penggantimu." Ia menoleh ke arah Noval dan Lipah. Noval langsung memeluk ibunya lebih kuat. Sono memekik, "Jangan sentuh mereka." Lelaki itu tertawa. Tubuhnya melayang sedikit di udara, dan tangan kanannya mengarah ke Noval. "Anakmu yang akan jatuh duluan." Sebelum ia sempat melancarkan serangan, Sono menghentakkan kayu perlindungan ke lantai. Cahaya terang meledak keluar, memaksa lelaki itu mundur beberapa langkah. Arge!" Ia menutup wajahnya. "Kekuatan ini, kau..." Sono melangkah maju. "Aku sudah bilang, selama aku hidup, kalian tidak akan menyentuh keluargaku." Lelaki itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Angin hitam berputar semakin kencang. Rumah itu bergetar hebat. Cahaya dan kegelapan saling beradu. Suara angin, jeritan, doa, dan dentuman mistis memenuhi udara. Dan malam yang paling gelap baru saja dimulai. Kegelapan memenuhi seluruh rumah, seakan cahaya takut untuk muncul. Angin hitam yang diciptakan lelaki dari karang langu berputar semakin kencang di ruang tamu, membuat tirai berkibar liar dan lampu minyak hampir padam. Lipah menunduk sambil memeluk Noval, tubuhnya berguncang tak terkendali. Sementara Sono berdiri tegak, memegang kayu perlindungan yang memancarkan cahaya keemasan, satu-satunya terang yang tersisa di rumah itu. Lelaki itu melayang sedikit di udara. Rambutnya berantakan, matanya merah menyala. Wajahnya seperti topeng penuh kebencian. "Kau pikir cahaya itu bisa menahanku terus, Sono?" katanya dengan suara seperti dua suara yang tumpang tindih, dalam dan serak. Sono tidak menjawab. Ia hanya terus membaca doa. Setiap kata seperti pukulan kecil yang memaksa angin hitam itu mundur. Namun lelaki itu tersenyum miring. "Kalau aku tak bisa menyentuhmu, aku akan hancurkan rumah ini." Tiba-tiba ia mengangkat kedua tangannya. Angin hitam menyebar, menghantam dinding kiri dan kanan. Piring-piring berjatuhan, lemari bergetar keras seolah bisa roboh kapan saja. Atap rumah pun mengeluarkan suara retakan halus. Noval berteriak, "Ayah, rumahnya mau runtuh!" Sono menoleh cepat. "Tetap di lingkaran, jangan keluar apapun yang terjadi." Lelaki itu tertawa, suara tawanya memanjang seperti gema dari dunia lain. "Kau tidak bisa melindungi semuanya sekaligus, Sono. Kalau kau sibuk menahanku, siapa yang akan menjaga mereka?" Ia mengarah pada Lipah dan Noval.
Sono panik. "Jangan!" Lelaki itu menggerakkan tangannya. Angin hitam melesat cepat menuju Lipah. Noval langsung memeluk ibunya, tapi keduanya tetap terdorong ke belakang seperti ditampar kekuatan tak kasat mata. "Ar!" Noval menahan tubuhnya agar Lipah tidak jatuh. Sono merasakan dadanya terbakar oleh ketakutan. Ia mengangkat kayu perlindungan lebih tinggi. Cahaya keemasan meledak lebih kuat, memecah angin hitam yang ditujukan ke keluarganya. Lelaki itu kembali mundur, wajahnya kesal. "Cahaya itu menyakitkan," gumamnya. Sono menajamkan tatapannya. "Kau bermain terlalu jauh, pulanglah sebelum semuanya terlambat." "Terlambat?" Lelaki itu menggeram. "Kalau aku kembali tanpa membawa nyawamu, aku yang akan diburu. Tidak, malam ini salah satu dari kalian mati." Ia merentangkan kedua tangannya. Rumah bergetar hebat. Suara jeritan seperti berasal dari tanah di bawah lantai. Udara berubah berat seperti lumpur. "Kau melawan ilmu yang salah, Sono. Kau melawan pewaris Parmin." Sono menutup mata. Ia membaca doa yang lebih panjang, lebih kuat, lebih dalam. Cahaya dari kayu itu berubah warna, dari keemasan menjadi putih menyilaukan. Lelaki itu tampak mulai terdesak, wajahnya merintih menahan sakit. "Tidak, doa itu, siapa yang mengajarimu itu?" Sono berkata pelan, "Guru yang tak pernah kau kenal." Lelaki itu mengayun tangannya. Angin gelap kembali menuju Sono, lebih besar dari sebelumnya. Terasa seperti ribuan jarum dingin menusuk dada. Sono menahan dengan seluruh tenaga. Cahaya putih dan angin hitam saling berbenturan, menciptakan dentuman keras dan getaran di seluruh rumah. Lipah menjerit, "Sono!" Noval memegang ibunya. "Ibu, jangan keluar dari lingkaran, ayah pasti bisa." Sono menoleh cepat. "Tetap di lingkaran, jangan keluar apapun yang terjadi." Lelaki itu tertawa, suara tawanya memanjang seperti gema dari dunia lain. "Kau tidak bisa melindungi semuanya sekaligus, Sono. Kalau kau sibuk menahanku, siapa yang akan menjaga mereka?" Ia mengarah pada Lipah dan Noval. Sono panik. "Jangan!" Lelaki itu menggerakkan tangannya. Angin hitam melesat cepat menuju Lipah. Noval langsung memeluk ibunya, tapi keduanya tetap terdorong ke belakang seperti ditampar kekuatan tak kasat mata. "Ar!" Noval menahan tubuhnya agar Lipah tidak jatuh. Sono merasakan dadanya terbakar oleh ketakutan. Ia mengangkat kayu perlindungan lebih tinggi. Cahaya keemasan meledak lebih kuat, memecah angin hitam yang ditujukan ke keluarganya. Lelaki itu kembali mundur, wajahnya kesal. "Cahaya itu menyakitkan," gumamnya. Sono menajamkan tatapannya. "Kau bermain terlalu jauh, pulanglah sebelum semuanya terlambat." "Terlambat?" Lelaki itu menggeram. "Kalau aku kembali tanpa membawa nawamu, aku yang akan diburu. Tidak, malam ini salah satu dari kalian mati." Ia merentangkan kedua tangannya. Rumah bergetar hebat. Suara jeritan seperti berasal dari tanah di bawah lantai. Udara berubah berat seperti lumpur. "Kau melawan ilmu yang salah, Sono. Kau melawan pewaris Parmin." Sono menutup mata. Ia membaca doa yang lebih panjang, lebih kuat, lebih dalam. Cahaya dari kayu itu berubah warna, dari keemasan menjadi putih menyilaukan. Lelaki itu tampak mulai terdesak, wajahnya merintih menahan sakit. "Tidak, doa itu, siapa yang mengajarimu itu?" Sono berkata pelan, "Guru yang tak pernah kau kenal." Lelaki itu mengayun tangannya. Angin gelap kembali menuju Sono, lebih besar dari sebelumnya. Terasa seperti ribuan jarum dingin menusuk dada. Sono menahan dengan seluruh tenaga. Cahaya putih dan angin hitam saling berbenturan, menciptakan dentuman keras dan getaran di seluruh rumah. Lipah menjerit, "Sono!" Noval memegang ibunya. "Ibu, jangan keluar dari lingkaran, ayah pasti bisa." Sono mulai terdorong mundur, kaki tuanya gemetar, keringat mengalir deras, tenaganya hampir habis, butuh sesuatu, apapun untuk menahan serangan itu. "Sono," suara itu berbisik dari dalam hatinya, suara gurunya di masa muda.
ilmu perlindungan bukan hanya kata-kata, ia hidup dari kasih dalam dirimu. Sono membuka mata, menatap Lipah dan Noval. Rasa cinta yang besar memenuhi hatinya. Perlahan, cahaya di tangannya memancar semakin kuat, mendorong angin hitam itu mundur sedikit demi sedikit. Lelaki itu memekik marah. "Tidak mungkin, tenagamu sudah tua, seharusnya kau tidak sanggup." "Aku tidak sendiri," kata Sono lirih. Cahaya berubah makin kuat hingga ruangan dipenuhi kilatan putih. Lelaki itu terhuyung dan jatuh ke lantai. Tubuhnya mengepul seperti arang yang terkena bara. "Ar, apa yang kau lakukan?" gumamnya. Sono bergerak maju dengan langkah berat. "Hentikan, atau aku paksa kau kembali ke tempatmu." Lelaki itu menatap Sono dengan mata membelalak. "Kau tidak berhak mengusirku. Aku pewaris ilmu gelap. Aku. Sono menghantam tanah dengan kayu. Duar! Cahaya putih menyinari seluruh rumah. Lelaki itu terlempar ke dinding, menjerit panjang. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kulitnya retak, menghitam, lalu mengelupas seperti abu. "Tidak, Sono, aku belum." Dalam sekejap, tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bau gosong dan kepulan kecil asap hitam yang perlahan hilang. Rumah kembali sunyi, sangat sunyi. Cahaya perlahan meredup, Sono tersungkur ke lutut. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, tubuhnya lemas seperti habis berlari puluhan kilometer. Noval segera berlari. "Ayah!" Lipah ikut menghampiri, meski tubuhnya masih gemetar. "Sono, kau tidak apa-apa?" Sono tersenyum kecil, walau napasnya berat. "Aku tidak apa-apa, dia sudah pergi." Noval memegangi bahu ayahnya. "Ayah hebat, ayah menyelamatkan kita." Sono menggeleng. "Bukan aku, kita bertiga yang bertahan bersama." Lipah memeluk Sono dengan air mata mengalir. "Aku takut kehilanganmu." Sono membalas pelukan itu dengan tangan gemetar. "Aku tidak akan kemana-mana, tidak malam ini." Untuk pertama kalinya sejak kejadian-kejadian mengerikan itu, rumah mereka terasa hangat kembali. Lampu minyak menyala lembut. Angin malam masuk dari celah kecil jendela, namun tidak membawa ancaman apapun. Namun sebelum mereka benar-benar merasa lega, Noval tiba-tiba bertanya dengan suara pelan, "Yah, kalau dia pewaris Parmin, apakah masih ada yang lebih kuat dari dia?" Sono tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela ke arah langit gelap yang perlahan memudar. Tatapannya bukan tatapan lega, melainkan tatapan seseorang yang tahu bahwa ini belum berakhir. Malam itu akhirnya berlalu. Meski bagi keluarga kecil itu rasanya seperti perang yang menghabiskan seluruh tenaga. Pagi datang membawa cahaya lembut, menyinari rumah yang porak-poranda. Pintu depan hampir lepas, dinding retak, barang-barang berantakan. Namun di antara kehancuran itu, ada satu hal yang jelas, mereka selamat. Sono duduk di kursi tua dengan wajah lelah, menatap kayu perlindungan yang tadi malam memancarkan cahaya kuat. Kini benda itu terlihat biasa saja, seperti kayu kecil yang sudah lama dimakan usia. Noval dan Lipah sedang merapikan rumah sambil sesekali menatap Sono, khawatir kalau sesuatu masih mengintip dari balik bayangan. "Yah, setidaknya pagi ini tidak ada angin aneh," kata Noval mencoba tersenyum. Sono mengangguk pelan. Pagi selalu membawa ketenangan, tapi tenang tidak selalu berarti aman. Lipah menghentikan kegiatannya. "Maksudmu apa, Sono? Bukankah dia sudah lenyap?" "Hanya satu orang yang lenyap," jawab Sono sambil memijit pelipis. "Tapi bukan akarnya." Lipah dan Noval saling bertatapan. Sono menghela napas panjang. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Sesuatu yang belum pernah aku ceritakan, karena kupikir masa itu sudah tertutup selamanya." Lipah mendekat dan duduk di sampingnya. "Katakan saja, Sono. Kita keluarga. Apapun itu, kita hadapi bersama." Sono memandang jauh keluar jendela, seperti menembus waktu. Kenangan lama yang bangkit kembali. "Saat aku masih muda," Sono memulai, "aku memang belajar ilmu perlindungan dari seorang guru. Beliau adalah orang terakhir yang dianggap mampu melawan ilmu hitam Parmin. Seorang dukun yang terkenal kejam dan tak kenal belas kasihan." Noval terbelalak.
Ayah pernah melawan mereka sebelumnya? Sono menggeleng. Bukan melawan. Aku hanya murid kecil yang diminta menjaga jarak. Guru yang menanggung semuanya. Beliau tahu Parmin dan pengikutnya ingin menguasai desa-desa sekitar dengan ketakutan, santet, dan permintaan tumbal. Guru memutuskan untuk bergerak sendiri dan melawan mereka. Lipah mencengkeram tangan Sono. Lalu bagaimana akhirnya? Sono memejamkan mata sejenak, menahan getir. Guru menang, tapi tidak tanpa harga. Setelah pertempuran itu, tubuhnya melemah dan dia meninggal beberapa bulan kemudian. Sebelum wafat, beliau memberi aku kayu perlindungan ini dan berkata bahwa suatu hari mungkin aku harus menggunakannya lagi. Noval menatap kayu itu dengan takjub. Jadi, sejak dulu ayah sudah tahu akan ada ancaman seperti ini? Tidak, jawab Sono lirih. Aku berharap ancaman itu tidak kembali. Tapi ketika Santoso mulai mengusik kita, dan malam-malam aneh itu mulai terjadi, aku sadar hubungan mereka belum selesai. Lipah menatap suaminya. Sono, apakah lelaki semalam itu murid Parmin? Bukan hanya murid, jawab Sono, wajahnya sangat serius. Dia adalah pewaris utamanya. Dan pewaris utama tidak pernah bekerja sendiri. Ruangan mendadak menjadi lebih dingin. Pertanda buruk di tengah hari. Setelah mereka merapikan rumah, Sono menghabiskan waktu dengan menata kembali sudut-sudut yang semalam dijadikan benteng pertahanan. Noval memaku pintu baru masyarakat desa yang membantu memperbaiki, sementara Lipah memasak makanan hangat untuk memulihkan tenaga. Namun meski matahari sudah tinggi, suasana aneh terjadi. Burung-burung yang biasanya berterbangan di sekitar rumah tiba-tiba menjauh. Anjing-anjing tetangga tidak menggonggong seperti biasa. Bahkan suara ayam pun tidak terdengar. Desa seperti ditelan kesunyian yang tidak wajar. Noval melirik sekeliling. Yah, kenapa sepi sekali? Sono berdiri di halaman, memandang langit. Awan putih bergerak lambat, tapi ada bayangan gelap yang sesekali melintas di belakangnya. Ada sesuatu yang datang, gumam Sono. Lipah keluar sambil membawa makanan. Jangan bilang ada musuh lagi. Sono mengangguk sangat pelan. Bukan musuh, ini lebih seperti tanda. Baru ia selesai berbicara, seorang tetangga, Pak Tarman, berlari kecil ke arah rumah mereka. Wajahnya pucat. Bang Sono, ada berita buruk. Sono menghampirinya. Ada apa, Pak? Tadi pagi, saat warga pergi ke pasar, mereka menemukan dua orang lelaki pingsan dekat perbatasan desa. Tubuh mereka penuh dengan luka hitam, seperti bekas terbakar dari dalam. Lipah menutup mulutnya. Dua orang, seperti Santoso, Pak Tarman mengangguk. Lebih parah, mereka masih hidup, tapi meracau. Katanya mereka berasal dari Karanglangu. Sono menegang. Dan mereka terus bilang, maafkan kami gagal menahan dia. Pewaris tertinggi marah, dia akan datang, dia akan membakar seluruh desa. Lipah merinding mendengarnya. Noval menelan ludah. Sono menghela napas berat. Pak Tarman memegang bahu Sono. Bang Sono, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Karanglangu tiba-tiba terlibat? Kami semua takut. Sono menatap mata Pak Tarman. Apapun yang terjadi, jangan biarkan orang luar masuk desa. Tutup semua akses. Suruh warga tetap di rumah saat malam tiba. Ada sesuatu yang akan datang, dan itu bukan manusia biasa. Pak Tarman mengangguk dengan wajah bingung dan takut. Lalu ia berlari kembali untuk memberitahu warga lain. Setelah ia pergi, Lipah menghampiri Sono. Sono, apa maksudmu tadi? Apa benar ada yang lebih kuat dari lelaki semalam? Sono menatapnya dalam-dalam. Parmin tidak hanya punya satu pewaris. Lelaki semalam hanya penjaga. Yang akan datang adalah dia yang memegang ilmu paling gelap. Noval menelan ludah. Yah, apa kita bisa mengalahkannya? Sono menggeleng perlahan. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Dia pasti mencari sesuatu yang lebih besar dari dendam. Lipah menggenggam tangan Sono erat. Sono, aku takut. Sono merangkulnya. Aku juga. Tapi kita tidak boleh gentar. Tanda di langit. Menjelang sore, kejadian aneh kembali muncul. Langit di bagian timur menggelap. Seakan ada kabut hitam yang menggumpal di satu titik. Beberapa warga melihatnya dan bersembunyi di dalam rumah.
Sono berdiri di depan rumah, menatap langit itu tanpa berkedip. Noval berdiri di sampingnya. "Yah, itu apa?" "Itu bukan kabut," jawab Sono lirih. "Itu tanda kehadirannya." "Kehadiran siapa?" tanya Noval semakin gelisah. Sono menarik napas panjang. "Pewaris tertinggi Parmin. Orang yang memegang ilmu yang bahkan guruku dulu pun hampir tidak mampu kalahkan." Noval merasa tubuhnya dingin. Dia akan datang ke sini. Sono menatap langit yang semakin gelap. Tidak hanya ke sini, dia datang untuk mengambil alih semua yang Parmin pernah miliki, termasuk kekuatan yang aku bawa dari masa lalu. Lipah yang mendengar dari belakang langsung memekik pelan. "Jadi, mereka tidak hanya ingin nyawa kita, mereka ingin ilmu yang ada pada Sono." Sono mengangguk. "Karena ilmu perlindungan yang kubawa adalah satu-satunya benteng yang dapat menghentikan mereka." Noval menatap ayahnya. "Kalau begitu, kita harus melawan." Sono menatap anaknya lama. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan doa dan kayu. Kita harus bersiap. Ini bukan lagi serangan sembunyi-sembunyi. Ini perang terbuka." Dan saat matahari tenggelam, langit timur memerah seperti darah. Suara gonggongan anjing di kejauhan terdengar panjang, melengking, lalu hilang tiba-tiba. Sono berdiri di depan rumah sambil membawa kayu perlindungan. Lipah dan Noval berdiri di belakangnya, saling berpegangan. Dari ujung jalan desa, sebuah bayangan perlahan muncul. Siluet seorang lelaki tinggi, kurus, memakai jubah hitam panjang. Rambutnya tergerai sampai pinggang. Langkahnya pelan tapi menimbulkan suara seperti tanah terbelah. Setiap langkahnya membuat udara bergoyang. Ketika akhirnya sosok itu berdiri di bawah cahaya remang, wajahnya terlihat. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya tersenyum tipis. Ia berhenti tepat di depan rumah Sono. "Jadi ini orang yang telah mengganggu keseimbangan kami." Suaranya berat, dalam, membuat bulu kuduk berdiri. Sono maju satu langkah. "Siapa kau?" Lelaki itu tersenyum lebih lebar. "Aku adalah Arsaka, pewaris tertinggi Parmin, dan aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi kami." Sono menggenggam kayu perlindungan lebih kuat, dan dalam hati ia tahu pertempuran yang sesungguhnya baru dimulai. Fajar merayap perlahan di balik bukit, menyebarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh desa. Embun masih menggantung di daun-daun padi, memantulkan kilau lembut seperti butiran kaca. Di tengah suasana pagi yang tenang itu, Sono duduk di bangku kayu depan tokonya, tempat ia biasa mengatur napas sebelum memulai hari. Namun pagi itu berbeda. Ada rasa asing yang mengambang di udara, bukan berupa ancaman atau kegelisahan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Desa sedang dalam fase menyesuaikan diri setelah kepergian Santoso yang mendadak dan mengejutkan. Setelah kejadian itu, banyak orang berbisik-bisik. Ada yang menghubungkan kematian Santoso dengan penyakit misterius. Ada pula yang menduga hal-hal di luar nalar. Namun tak satu pun yang berani bertanya langsung kepada Sono, meski sebagian dari mereka tahu bahwa selama ini hubungan antara kedua pedagang beras itu tidak pernah benar-benar harmonis. Sono tetap diam, tidak pernah mengelak atau mengiyakan gosip yang beredar. Ia memang membalas serangan itu, namun hanya sebatas mengembalikan apa yang seharusnya bukan miliknya. Begitu ia membenarkan dalam hatinya. Lipah kini sudah jauh lebih baik, tubuhnya sehat, raut wajahnya kembali cerah, dan suara tawanya kadang terdengar dari dapur saat ia sibuk menyiapkan sarapan. Peristiwa yang menimpanya masih sering muncul dalam ingatan, namun tidak lagi menimbulkan ketakutan seperti dulu. Ia mempercayai bahwa semua itu sudah selesai dan tidak akan kembali. Meski begitu, ia bisa melihat bahwa suaminya menyimpan sesuatu yang berat di dalam hatinya. Pagi itu Lipah menghampiri Sono sambil membawa secangkir teh hangat. "Mas, sarapan dulu, jangan melamun terus. Sudah lewat seminggu, tapi kamu masih saja kelihatan berat." Sono menerima teh itu, mengembuskan napas pelan. "Aku hanya sedang mengatur pikiranku, banyak hal yang berputar di kepala.
Bukan soal Santoso saja, tapi juga soal masa depan kita, masa depan usaha ini, masa depan Noval. Lipah duduk di sampingnya. Mas, apakah kamu menyesal? Sono terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Bukan menyesal, Lip. Aku cuma memikirkan, apakah caraku sudah benar? Apakah aku terlalu keras dalam mengambil keputusan? Memang benar dia yang memulai, tapi tetap saja manusia mati karena tindakan yang kembali padanya. Kadang aku merasa seolah-olah aku ikut bersalah. Lipah menggenggam tangan suaminya. Mas, kalau waktu bisa diputar, aku yakin tetap akan memilih yang sama. Apa yang Mas lakukan bukan menyerang, tapi mempertahankan keluarga. Kamu tidak pernah berniat mencelakakan siapapun. Apa yang kembali pada Santoso adalah ulahnya sendiri. Sono mengangguk pelan. Kata-kata itu membantu menenangkan pikirannya, meski belum sepenuhnya meredakan seluruh beban. Beberapa hari kemudian, kepala desa mendatangi rumah Sono. Ia datang tidak hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga membawa pesan dari warga. Sono, ujarnya sambil duduk di ruang tamu. Semenjak kepergian Santoso, banyak warga merasa resah. Mereka takut ini adalah pertanda buruk, seolah ada sesuatu yang tidak selesai. Aku tahu kamu orangnya tidak suka campur tangan masalah orang lain, tapi mereka ingin mendengar penjelasan langsung darimu. Bukan soal kejadian itu sendiri, tapi soal bagaimana desa bisa merasa aman kembali. Sono menghela napas panjang. Ia tahu ketenangan desa penting, dan ia mengerti mengapa warga merasa demikian. Sudah menjadi naluri manusia untuk takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Baik Pak Lurah, aku akan datang ke balai desa sore ini. Ketika sore tiba, Sono berdiri di depan warga. Semua mata tertuju kepadanya. Ada rasa canggung, rasa ingin tahu, dan sedikit ketakutan. Namun Sono tidak gentar. Ia justru merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menutup bab yang selama ini menciptakan kecemasan di antara warga. Ia berbicara tenang, jelas, dan tanpa nada menyinggung siapapun. Ia menjelaskan bahwa perselisihan antara ia dan Santoso sudah berlangsung lama, dan bahwa beberapa hal di balik itu tidak perlu dibahas terlalu dalam karena hanya akan menimbulkan kegaduhan baru. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Apapun yang menjadi sumber masalah itu kini sudah selesai. Desa ini harus berjalan lagi seperti biasa, ujar Sono. Tidak ada alasan untuk takut pada hal-hal yang tidak terlihat. Yang perlu kita jaga adalah hati dan tindakan kita sendiri. Bila kita baik, maka yang kembali pada kita juga akan baik. Kata-kata itu membuat sebagian warga mengangguk lega, sebagian lainnya menunduk merenung. Suasana yang semula tegang berubah pelan menjadi adem. Beberapa bahkan menghampiri Sono setelah acara itu selesai untuk sekedar menepuk bahunya, memberikan senyuman kecil, atau menyampaikan terima kasih. Ketika Sono pulang, ia disambut Noval yang berdiri di depan toko sambil memperbaiki tumpukan karung beras. "Ayah, bagaimana di balai desa?" "Sudah selesai," jawab Sono sambil tersenyum tipis. "Warga sudah mengerti." Noval mengangguk sambil tersenyum. Ayah sudah melakukan hal yang benar. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Penjualan di toko kembali ramai. Lipah lebih sering bercanda. Noval semakin aktif mengurus usaha. Dan Sono kembali pada kehidupan normalnya. Meski ada bekas luka yang tidak bisa hilang begitu saja, namun kehidupan mereka perlahan menemukan keseimbangannya kembali. Suatu malam, Sono duduk sendirian di teras rumah sambil memandang langit. Bintang-bintang bertaburan seperti kilau harapan yang disebarkan Tuhan untuk manusia di bawahnya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma padi yang menenangkan. Ia tersenyum pelan. "Jika ini adalah akhir dari semua badai," gumamnya lirih, "maka aku bersyukur telah melewatinya. Semoga ke depan yang datang hanyalah kedamaian." Dalam hati kecilnya, Sono tahu bahwa dunia tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari masalah. Namun ia juga tahu bahwa selama ia memegang kebaikan dan menjaga keluarganya dengan tulus, maka apapun yang datang bisa ia hadapi.
Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Malam yang menandai akhir dari sebuah bab berat dan awal dari kehidupan baru yang lebih damai.